Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, untuk mengisi kegiatan kita sebelum kita melaksanakan UP ataupun sebelum melaksanakan pretest PPG ya, bagi Bapak Ibu yang akan segera melaksanakan pretest PPG. Sebelum itu kita akan belajar tentang model kontekstual ini sebagai tambahan ilmu kita bersama untuk menjadi ilmu agar nanti kita ketika kita mengajar di sekolah atau mengajar siswa-siswi kita, Bapak Ibu mungkin membutuhkan model pembelajaran ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit mengenai model kontekstual. Nah, beberapa waktu lalu di bulan Februari saya mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh diklat online. Nah, daripada ilmunya itu tidak dibagikan, nah kita bagikan di sini agar Bapak Ibu mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait dengan model pembelajaran. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin akan melaksanakan pretest dan UPPPG PGSD dan butuh bimbingan belajar, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Oke. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui 081 803 358 023. Nah, pertama sebelum kita bahas terkait apa sih yang sebenarnya tentang model pembelajaran kontekstual. Nah, di sini kita memberikan pertanyaan sedikit, apa itu model pembelajaran kontekstual? Nah, menurut Vellani pada tahun 2020 menyatakan bahwa belajar dengan mengkorelasikan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Nah, tanpa kita membaca referensi dari beberapa ahli terkait dengan pembelajaran kontekstual, saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki gambaran terkait dengan pembelajaran kontekstual. Ya, kenapa? Karena berdasarkan katanya saja atau berdasarkan kontekstual ya, kita bisa menarik pengertian dari ini kontekstual. Berarti berdasarkan konteksnya. Nah, kalau di sini berarti kalau kita perluas berdasarkan konteks kehidupan nyata, berdasarkan konteks kehidupan sehari-hari. Jadi itu eh, maksud yang dimaksud oleh pembelajaran kontekstual tersebut. Jadi nanti materi yang kita ajarkan di sekolah di mata pelajarannya itu kita harus kaitkan, kita harus relevankan dengan apa yang ada di dalam kehidupan nyata peserta didik kita atau siswa kita. Kemudian berikutnya, secara umum pembelajaran kontekstual itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pentingnya memahami konteks atau situasi belajar yang sebenarnya dari siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan mereka. Nah, di sini maksudnya, jadi di dalam pembelajaran itu kita menekankan bahwa pembelajaran itu harus dikaitkan dengan konteks kehidupan atau situasi belajar siswa. Jadi, misalkan ketika kita membelajarkan tentang sebuah balok di dalam pembelajaran matematika, maka balok tersebut kita harus kontekstualkan di dalam kehidupan nyata. Nah, yang merupakan contoh balok kita berikan dengan kehidupan nyata kita yaitu misalkan saja kita berikan contoh dengan kardus atau dengan ruang kelas, dengan lemari. Nah, itu kan merupakan contoh-contoh dari balok. Nah, itu merupakan salah satu cara agar siswa itu belajar bagaimana dengan situasi belajar mereka. Seperti itu. Itulah secara umum ya tentang pembelajaran kontekstual. Ya, kita garis bawahi dengan kontekstualnya saja. Jadi terkait dengan kehidupan nyata peserta didik ataupun siswa. Pembelajaran dilakukan melalui pengalaman nyata, kasus-kasus atau situasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, di sini lebih memperjelas lagi bahwa pembelajaran kontekstual itu belajar dengan pengalaman nyata, kemudian
kasus-kasus, situasi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, jadi tekanannya itu saja ya. Sengaja kita ulang-ulang terkait dengan kontekstual ini agar Bapak Ibu bisa melekat tuh di dalam pikirannya terkait dengan pembelajaran kontekstual. Nah, jadi di sini ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ingat terkait dengan pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran bermakna, pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata, dan siswa terlibat penuh di dalam belajarnya. Nah, inilah 3 hal yang perlu Bapak Ibu ingat-ingat terkait dengan model pembelajaran kontekstual ini. Nah, ini merupakan 3 hal yang perlu Bapak Ibu ingat ya. Baik, berikutnya kita akan perlihatkan di sini terkait dengan bagaimana sih cara menerapkan pembelajaran kontekstual di dalam kelas. Nah, di sini ada contoh yang diberikan oleh Nila Zaimatus Septiana. Ini adalah hasil diklat kemarin yang dilaksanakan oleh diklat online. Jadi, ini merupakan contohnya saja ya yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan atau panduan di dalam melaksanakan pembelajaran kontekstual. Kemudian berikutnya kita perlihatkan di sini ada 3 di dalam pembelajaran. Biasanya kita mengalami atau melewatkan 3 hal, itu pendahuluan, inti, penutup. Nah, kemudian di dalam pendahuluan Bapak Ibu nanti melakukan persiapan siswa, kemudian menyampaikan tujuan dan tema pembelajaran, kemudian mendorong siswa menemukan pengetahuan awal, dan berikutnya adalah pembagian kelompok. Setelah itu nanti di intinya Bapak Ibu bisa memberikan proses inquiry, yaitu dengan mendorong siswa menyelidiki tentang hal yang sesuai dengan tema ataupun tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian berikutnya nanti guru bertanya terkait hasil temuan siswa. Nah, hasil temuan siswa yang dilakukan di pendahuluan tadi. Atau dari hasil ini penyelidikannya ya. Kemudian berikutnya siswa mempresentasikan hasil temuan. Nah, setelah guru bertanya terkait hasil temuan siswa, nanti siswa kita minta untuk mempresentasikan hasil temuannya atau kita minta untuk siswa memberikan informasi terkait dengan hasil temuan yang telah dilakukan di dalam pembelajarannya. Kemudian nanti terakhir di tahap inti yaitu guru memberikan contoh atau model. Nah, contoh atau model itu yang dikaitkan atau direlevansikan atau dikorelasikan dengan kehidupan nyata. Nah, hasil temuan siswa itu nanti Bapak Ibu harus korelasikan dengan kehidupan nyata yang dialami oleh siswa. Nah, itu tahap terpenting di dalam penerapan pembelajaran model kontekstual ini. Kemudian nanti di tahap penutup, nanti Bapak Ibu perlu merefleksikan atau mencatat umpan balik dari siswa terkait dengan kegiatan dalam kontekstual serta mengapresiasi siswa. Kemudian nanti yang berikutnya, guru melakukan penilaian otentik atau proses maupun hasilnya. Kemudian guru membuat kesimpulan. Nah, itu saja mengenai pembahasan sedikit terkait dengan model pembelajaran kontekstual.